Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa. Salam ketemu lagi, asik salam ketemu lagi. Selamat berjumpa lagi bersama Mas di kesempatan sore hari ini. Hari ini edisi siar ke-10 Mei 2021. Aku nggak tahu kenapa badan gue lagi kurang sehat guys hari ini. Bukan kurang sehat sih, tapi nggak tahu tiba-tiba kepalaku tuh kayak ada yang nyerang gitu. Bukan jin yang nyerang, maksudnya itu tiba-tiba puyeng aja, nggak tahu kenapa. Karena ya maklum lah ya, mikirin orang yang nggak mikirin kita sih. Nggak. Tapi serius emang lagi nggak tahu, tiba-tiba aku sebetulnya dari tadi sudah standby, terus sudah mau syuting, ternyata agak-agak tiba-tiba tuh langsung down, yang kepala langsung aduh kenapa nih puyeng banget. Karena mungkin tidurnya agak kurang ya teman-teman. Karena tidurnya malam bangun terus nggak tidur lagi sampai pagi. Terus tadi pagi bangun kan ada kegiatan di belakang juga. Jadi sampai sekarang aku belum tidur lagi dan ini belum masak cuy. Jadi masih banyak kegiatan hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Bitul Spesial semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di dalam negeri sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja. Khususnya untuk para TKI TKW kita yang sedang bertugas di sana ya. Yang di Malaysia ada Mas Ahmad Firdaus, di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, terus ada yang di Jeddah juga. Kemudian untuk yang ada di Mas Retno Rotio tuh di mana sih? Di Korea ya, di Korea dan juga di Jepang. Di Korea Jepang gitu pokoknya. Aku maaf Mas Retno, aku lupa kalau jenengan jarang berkomunikasi, jadi aku lupa sama sampean asik. Enggak lah ya. Pokoknya tak doain semuanya yang di luar negeri, para TKI, para buruh migran, semoga Allah mudahkan rizkinya, Allah berikan kesehatan, selalu dipermudah untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Semuanya selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Selamat menanti waktunya berbuka puasa, juga selamat menyiapkan hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang sedang jenengan ingin persiapkan. Mungkin waktu mau nyiapin sesuatu buat lebaran ya kan. Kalau kemarin mungkin bikin bukaannya agak sorean, sekarang agak siangan dikit buka puasa. Bikin bukaannya karena udah mulai ngejar bikin kue-kue buat lebaran gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong kue-kue buat lebaran, aku haturkan terima kasih banyak, matur nuwun, terima kasih buat tetehku, Teh Yuliantin, hatur nuhun ya teh ya. Pokoknya aku terima kasih banyak. Tadi tiba-tiba ada Gojek telepon, ceret, Mas Tulus saya sudah di gang. Apa ya Mas? Ternyata ada kiriman kayak keripik gitu-gitu ya. Terus pokoknya makanan-makanan ringan. Hatur nuhun teteh, semoga Allah yang menukar rezeki yang lebih melimpah ya teh ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Sempet mikir juga, aduh udah ada beberapa kue sih, sudah ada 4 kue juga. Dan nanti kalau memang tamunya banyak, mungkin ya kan open house, kita bisa keluarin lah itu keripik-keripik dari Teh Yuliantin. Pokoknya terima kasih banyak, alhamdulillah. Yang saya heran, dari kemarin itu ada beberapa paket yang memang maaf tidak mau disebutkan di YouTube, tidak boleh disenggol di YouTube, dan beliau-beliau itu tahu semua alamat saya. Saya ngirimi sirup, saya ngirimi kue ya, tapi mohon maaf sekali lagi, dibilang saya tidak sopan juga terserah, dibilang saya tidak menghargai pemberian orang juga silahkan, nggak masalah. Cuma beberapa jenis kue yang saya terima dari sirup dan juga susu, ada beberapa yang saya sebarkan lagi ke tetangga-tetangga di sekitar ya. Saya minta maaf karena ada beberapa yang saya tidak konsumsi, khususnya sirup Orson ya. Kalau sirup yang sirup yang kental manis itu saya masih, cuma kalau yang Orson saya agak kurang mengkonsumsi itu, sehingga beberapa kiriman ada yang saya sebarkan lagi. Saya minta maaf, terserah arti anggap kurang menghargai atau apa, nggak apa-apa. Cuma ya saya lihat tetangga sebelah kanan kiri ada beberapa orang yang masih membutuhkan juga ya, sehingga lah saya juga buat apa banyak-banyak cuy. Kalau saya minum sendiri malah jadi musibah buat saya kan, jadi penyakit malah, terlalu manis. Aku tuh udah terlalu manis banget sehingga nggak gitu lah pokoknya. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah berbagi rezeki sama saya dengan mengirimkan berbagai macam jenis kue. Teh Yuliantin hari ini ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, 4, hampir 10 bungkus
ada kuping gajah, makanan-makanan klasik lah, makanan-makanan saya zaman dulu. Dan aduh sempet yang enak banget nih dek, kayak lebaran di kampung nih rasanya. Karena biasanya kalau di kampung itu nggak pernah telat yang namanya kuping gajah sama kacang kapri sama kulit gajah, terus kacang bawang ya kan, sama kacang atom. Itu mamaku selalu, itu almarhum selalu ada itu. Dan sempet yang terima kasih pokoknya siapapun jenengan, termasuk Teh Yulianti dan juga saudara-saudaraku yang sudah mengirimkan paket dari kue, beras, dan lain sebagainya. Saya cuma bisa bilang terima kasih, matur suwun sangat. Mudah-mudahan Allah yang menukar rezekinya lebih melimpah. Saya tadi sempat kaget karena kan sudah mulai syuting, ternyata masnya telepon bolak-balik lah. Saya mau syuting gimana handphonenya, karena kan teman-teman berpakai syuting, ternyata ada kiriman dari mana, dari Tangerang. Wow, aku kaget dong karena aku nggak pesen paket. Karena beberapa hari ini banyak paket yang masuk yang tanpa saya pesan, jadi saya agak mungkin dari subscriber. Ternyata dilihat pengirimnya, ternyata betul. Pokoknya patur sembah nuwun, semoga Allah yang menukar lebih melimpah, Allah tukar jadi rezeki yang berkah barokah, dan juga ditukar dengan kesehatan, dan juga apa yang jenengan niatkan diijabah sama Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya juga. Mungkin sedang berjuang buat keluarga, buat siapapun jenengan yang lagi nyari duit buat beli kue lebaran, buat beli baju baru dan lain sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan jenengan semua diijabah niatnya sama Allah, dicukupkan kebutuhan lebarannya, amin. Dan yang lagi nonton video ini, untuk kalian yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, amin. Untuk kalian yang lagi nonton video ini mungkin yang sedang dalam kondisi tidak baik, semoga lekas Allah baikkan, amin. Yang sedang dalam kondisi bermasalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Untuk kalian yang saat ini sedang dalam pekerjaan di luar negeri, dimanapun kalian yang jauh dari keluarga, di perantauan yang nggak bisa pulang, nggak bisa mudik, nggak bisa kumpul sama keluarga, semoga selalu Allah sehatkan dan juga Allah mudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Kemarin ada yang marah-marah sama aku, Mas Tulus bikin ngomong-ngomong kok nggak ngabarin saya toh, saya kan bisa sedikit nyumbang buat ini nih, botan usah. Saya itu kalau kemarin memang hasil swadaya aku sama malusi aja, maksudnya berkali-kali aku bilang swadaya yang aku masuk di sini adalah swadaya aku yang mengerjakan sama Mas Wardi, sudah itu cukup. Jadi tidak perlu, kemarin juga sudah selesai kok ya. Jadi saya minta maaf, bukan saya sosokan katanya tidak punya duit Mas Tulus, tapi kok dibela-belain, bukan gimana-gimana, karena buat saya itu sudah kewajiban saya sebagai seorang pengasuh gitu loh. Jadi ya gimana ya, dan mereka tuh mereka meminta, jadi aku ya kebetulan aku sih berpikir gini aja sih, aku mikirnya gini, aku pancing rezeki Allah dengan aku bersedekah, insya Allah nanti Allah tukar lagi lebih melimpah ya. Buktinya kemarin sudah sedekah dengan ibarat kata membeli sesuatu yang saya gunakan untuk sedekah, makan rame-rame. Tadi Teh Yulianti ngirim kue ke sini kan, jadi kan selalu ada tukar. Selama perbuatan baik, insya Allah saya percaya dan yakin kalau akan ada hal-hal baik juga yang berefek ataupun berimbas kepada kita kok. Saya yakin dan percaya itu. Misalnya toh, maksudnya terkait orang yang kita perbuat baik itu ternyata masih punya perasaan atau jahat sama kita, perbuatan baik kita dibalas dengan tidak ketulusan dan lain sebagainya, buat saya itu bukan urusan saya, urusan dia dan Allah. Ketika saya sudah berbuat baik sama Allah, saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya, kemudian saya berbuat baik untuk siapapun itu, saya tidak pernah berharap saya ngasih Wardi berbuat sama saya itu enggak perlu seperti itu. Jadi kalau bagi saya seorang kakak memberi adik saya itu udah kewajiban gitu loh. Jadi ya sama dengan sama manusia, ketika saya bisa memberi, kalau emang saya punya. Jadi saya tuh kalau memberi enggak mikir di duit apa ora. Sejujurnya kalau dibilang punya ya lagi nipis, cuma kalau memang mau ya mau gitu loh. Karena itu tadi, sedekah itu bukan soal jumlah, bukan banyak atau sedikit, tapi pas ada maunya, dan kebetulan sudah kewajiban saya. Jadi ya bukan aku diem terus sengaja, kan aku sudah bilang, cuman aku tidak menerima donasi karena saya cukupkan untuk dari uangku pribadi saja, supaya ya jadi pahalaku buat anak-anakku dan juga untuk keluarga aku, kan lebih begitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya yang kita mungkin boleh bahas sedikit. Soalnya teman saya ini adalah pemelihara ataupun pencinta reptil, dan dia tuh punya iguana, punya ular yang dari yang berbisa sampai yang tidak, dan juga memelihara buaya. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya dari dia juga, Tulus. Ada beberapa, aku sih sekali lagi begini teman-teman ya, aku nggak mau bahas ini soal dari segi agama, tapi dari segi pandangku pribadi aja, dari segi pandang yang pernah aku lihat, dari segi pandang yang pernah aku tahu. Jadi
ada banyak hal konon ya, ini karena aku sendiri tidak mengetahui secara pasti. Ada beberapa ahli sunnah yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan memelihara hewan reptil ataupun hewan berbisa yang berbahaya, maksudnya kayak ular, buaya gitu. Itu ada alim ulama, ada sebagian orang yang memperbolehkan, ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Dan dalam hal ini saya tidak mau mengomentari dari segi agama, tetapi dari segi pandang yang saya tahu sendiri. Dan temanku nanya, Tulus, pertanyaannya ada dua sebetulnya. Menurut pandangan kamu sendiri, bagaimana sih ketika ada seorang manusia memelihara reptil? Apakah itu haram hukumnya? Aku tidak mana dari segi agama. Jadi pertanyaan pertama itu saya patahkan. Dan yang kedua adalah, betulkah ular dan buaya itu adalah perwujudan dari iblis atau dari setan? Atau dari jin? Karena menurut teman saya, ini lagi menurut teman saya ya, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau bangsa jin itu kebanyakan menyerupai ular dan buaya. Oke, kita angkat pertanyaan yang kedua saja teman-teman ya. Aku sih begini, soal perkara ada yang menghalalkan, mengharamkan dan lain sebagainya, itu bukan hak saya, monggo kerso. Karena jujur saya sendiri sama buaya, sama ular tuh saya takut. Makanya saya tuh tidak pernah mau main ke rumah dia. Dia ini seorang penyanyi sebetulnya, seorang penyanyi, tapi dia tuh suka banget melihara reptil. Dan aku tuh nggak suka banget, apa sih? Bukan nggak suka, tapi geli banget sama yang namanya ular sama buaya. Itu tuh udah geli duluan. Jadi ya walaupun dia nyuruh main pun di sini makan, walaupun tempat dia menyimpan itu tuh jauh, saya kadang-kadang ilfil duluan. Saya mikir dua kali, yang dimana aduh nggak, tetap geleh gitu loh. Kalau mau ketemu di luar aja deh, makan di luar gitu. Tetap geleh aja kalau main ke rumah dia tuh, aku takut aja. Padahal kan enggak, padahal tempat khusus yang memang dia tuh menyimpan ular-ular itu. Dan kita coba angkat sedikit ceritanya, kenapa di agama Islam itu sosok ular dan juga buaya ini penggambarannya adalah, maaf, yang pernah saya baca juga sebagai wujud setan ataupun iblis ataupun jin, istilahnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita akan cari garis besarnya, kita akan cari garis lurusnya kenapa seperti itu. Dan diperbolehkan atau tidak, buat saya nggak masalah, urusan masing-masing. Karena pencinta reptil itu, walaupun kita bilang itu ada jinnya lah, walaupun itu menyeramkan lah, atau itu bahaya lah dan sebagainya, kalau memang sudah suka ya nggak akan ada efek apa-apa ketika jenengan suka. Sama ketika ada sebuah peribahasa, ketika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Karena mereka sudah menyukai itu, mau orang ngomong sampai berbusa juga nggak akan dianggap sama dia. Karena menurut dia, yang menurut dia sampaikan ke kita itu betul, apa yang dia sampaikan kepada kita itu benar. Jadi ya gimana, mereka mereka kan banyak dalil ya, banyak dalil yang menghalalkan juga mengharamkan. Saya nggak mau garis bawahi itu, tapi dalam hal ini ya seneng mau diapain lagi? Kalau sudah seneng mau diapain lagi gitu loh. Orang aja bisa kok pacaran sama, maaf, selingkuh suami orang dan sebagainya, karena mereka sudah senang. Mereka akan buta dengan itu. Sama dengan pecinta reptil. Tapi dalam hal ini berbeda dengan kesukaan atau kecintaan itu ya. Kecintaan terhadap hewan itu kadang-kadang lahir dari hati teman-teman. Kadang-kadang mereka tuh betul-betul mencintai hewan itu. Ketika hewan itu meninggal pun dia bisa nangis dan lain sebagainya, karena memang betul-betul mereka tuh sangat menyukai dan mencintai hewan peliharaan mereka, meskipun itu adalah reptil ataupun hewan buas ataupun hewan berbahaya. Karena ada beberapa selebritas atau selebriti yang memelihara dari singa, macan, ular dan lain sebagainya, itu luar biasa loh. Dan ini sedikit banyaknya agak berpengaruh sih terhadap beberapa orang yang tadinya menganggap itu haram, akhirnya begini. Kalau saya sih nggak masalah, kalau buat saya pribadi nggak masalah, halal haram tadi urusan Gusti Allah, kalau saya gitu. Perkara kamu melihara, tujuannya untuk apa dulu? Karena tidak semua hewan yang berbisa itu bisa menyebabkan kematian. Tidak semua hewan yang berbahaya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi nggak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Kalau buat saya pribadi, selebihnya sekarang kalau misalnya ada anggapan, ada pikiran orang yang mengatakan ini haram ataupun salah, buat saya nggak masalah, terserah, hak masing-masing ya. Kita cari garis tengahnya, kenapa ular dan juga buaya ini dianggap perwujudan dari jin ataupun setan ataupun iblis. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Kita nggak usah, kita patahkan saja yang dari agama tadi, kita sebutkan saja dari semua orang. Kenapa banyak orang mengatakan kalau wujud dari jin itu wujud nyatanya adalah ular dan juga buaya? Kenapa seperti itu?
secara garis besar teman-teman ya, buaya adalah perwujudan dari seorang laki-laki, jin laki-laki. Kalau ini di mata saya pribadi, buaya adalah perwujudan dari seorang wujud dari jin laki-laki, dan juga ular adalah wujud dari jin perempuan. Dan kebanyakan di Pulau Jawa ini, di sekitar Pulau Jawa aja, nggak usah jauh-jauh lah, di Pulau Jawa memang betul sekali kebanyakan bangsa jin itu menyimbolkan dirinya ataupun menampakkan dirinya atau membentuk casing tubuhnya adalah sebagai seorang ular dan juga buaya. Karena sebagian besar orang sudah ngeri, udah takut melihat wujud mereka. Sebetulnya bukan cuma itu aja, singa atau hewan-hewan yang menyeramkan, harimau dan lain sebagainya. Mereka itu banyak menyerupai itu bentuk-bentuk mereka. Para karuhun-karuhun kita di masa lalu kebanyakan menyerupai. Jadi mereka tuh biasanya punya dua wujud ya teman-teman. Punya dua wujud, wujud manusia biasa, wujud orang seperti biasa berpakaian raja dan lain sebagainya. Tetapi ada juga wujud yang menyeramkan, termasuk tadi seperti harimau, singa, terus ular, buaya, ya kan, terus ada elang, burung gagak, itu kan menyeramkan. Agak sedikit hewan-hewan mistis sebetulnya. Kalau buat saya pribadi, kenapa sebagian orang takut dan menggambarkan kalau jin itu termasuk gambaran nyatanya adalah ular dan buaya? Kalau buat saya itu wajar. Karena di alam jin, karena di alam gaib itu paling sering mereka tuh menyaru ataupun menggambarkan wujud jeleknya, selain wujud baiknya, selain wujud cantik dan gantengnya, itu biasanya mereka mewujudkan diri sebagai wujud yang menyeramkan, termasuk hewan-hewan buas tadi yang dipakai buat wujud menyeramkan. Menyeramkan dalam hal ini bukan berarti muka yang berdarah atau matanya hilang satu, mulutnya mengot, palanya patah dan sebagainya, atau mereka tuh tidak berkepala, kepala buntung atau bisu, nggak punya mulut, bukan seperti itu. Tapi menyeramkan dalam hal ini adalah dari sosok hewan yang paling banyak dikamuflase sama mereka, memang betul paling banyak ular dan juga buaya. Mungkin ini sebagai sebab orang dulu itu mengatakan kalau kebanyakan ya ular itu jangan dipelihara karena ular itu wujud bla 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 bla. Karena banyak kejadian juga di Indonesia di mana sebagian besar orang yang memelihara ular itu meninggalnya karena digigit ularnya sendiri. Ada juga yang seperti itu. Jadi kayak sejenis senjata makan tuan. Tapi dalam hal ini sebut saja kita ya namanya Panji Petualang itu, Mas Panji itu. Kalau saya pribadi sih, saya rasa memang dia sudah ditakdirkan sama Allah, sudah ditelurkan sama Allah menjadi penakluk ular, ataupun memang ya dia tuh punya bahasa pribadi yang memang dia gunakan gitu loh. Satu hal itu. Yang kedua, ada sebuah naungan yang membuat dia itu bisa berkomunikasi dengan itu. Meskipun sekali lagi begini, di alam gaib itu ada satu buah kerajaan yang memang semuanya wujudnya tuh ular dan buaya. Kenapa tadi saya bilang laki-laki itu sebagai buaya, perempuan sebagai ular? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jujur saya pernah melihat atau mengetahui bahwa ular itu adalah wujud seorang perempuan dan buaya adalah wujud seorang laki-laki di sebuah kerajaan, dan itu tuh menyeramkan sekali. Tetapi ternyata semenyeramkannya mereka, ternyata mereka tidak sejahat yang diwujudkan. Begini teman-teman, kenapa saya bilang boleh jenengan berprinsip atau berpikir kalau buaya dan ular adalah mungkin makhluk mistis yang mungkin itu jelek atau tidak bagus sebetulnya. Akan tetapi dalam hal ini tidak semua pandangan orang itu betul. Jadi memang benar-benar hampir semua bangsa jin itu menggambarkan dirinya sebagai ular dan buaya. Ular buaya itu kayak dua makhluk ataupun dua benda ataupun dua hewan yang paling sering banget dijadikan bahan bagi mereka untuk kamuflase. Itu paling apa ya, paling banyak gitu loh. Tapi saya pernah dulu pada masa itu saya pernah diajak jalan-jalan di alam mimpi. Itu saya datang ke sebuah kerajaan di daerah Pulau Jawa, dan kerajaannya itu semua ekornya ular yang perempuan, laki-laki ekornya buaya. Dan alhamdulillah mereka semua muslim, meskipun mereka bukan sosok yang enak dilihat tapi menyeramkan. Jadi tidak semua seperti itu. Ini kenapa saya bilang begini, ini untuk garis bawah saja, ini untuk bahan pembanding saja, bahwa mungkin saja yang kita artikan itu juga bisa jadi salah. Cuma memang selebihnya untuk menggambarkan kekuasaan, menggambarkan mereka tuh menyeramkan, menggambarkan kehebatan mereka tuh betul sekali membuat badan mereka tuh menyeramkan, semenyeram itu. Ular dan buaya itu paling sering ya. Sebut saja Nyi Blorong yang konon katanya wujudnya adalah ular dan
manusia, di atasnya perempuan cantik, bawahnya ular ya. Dan di rumah belakang Tante Ida itu, yang di belakang dekat rumahnya beliau itu kan kayak ada endas-endasan rawa itu, kepala apa tempat pertempurnya rawa, dan itu terakhir di situ tempat endasnya rawa ibaratnya. Dan di situ saya dari dulu kan saya pertama datang ke sini tinggal di situ, dan saya memang melihat ada sosok perempuan yang berbaju hijau semua, bahkan dia punya mahkota hijau, ada permata hijau yang mau dikasih ke saya nggak mau waktu itu. Dan saya melihat memang di atasnya itu perempuan cantik, bawahnya itu ular gitu loh. Jadi kebanyakan ratu dan raja di sekitar Indonesia ini, khususnya di pulau-pulau Jawa, itu memang ratu dan raja itu kebanyakan mereka menggambarkan sebagai sosok buaya dan ular ya. Termasuk Jawa Barat. Kalau Jawa Barat lebih ke macan atau singa atau maung. Kalau orang Sunda itu biasanya larinya ke situ. Cuman ada sebagian orang yang memang larinya ataupun perwujudan menyeramkannya itu seperti ular dan juga buaya. Ini kenapa mungkin pada masa itu ada mitos tertentu, ada jalur-jalur tertentu yang orang tua leluhur kita dulu tahu, kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi sih nggak masalah ketika orang mengklaim itu salah, mengklaim itu benar pun buat saya nggak berpengaruh sama sekali. Karena kalau secara ilmu pengetahuan yang saya tahu secara pribadi, secara mata batin, memang makhluk gaib yang menyerupai ular dan buaya itu sangat-sangat banyak. Dan hampir sebagian besar, anggaplah dari 100 tuh mungkin hampir 80% mereka tuh memang wujud menyeramkan adalah wujud seorang buaya dan juga ular di sini. Aku nggak ngerti kenapa, entah dulu ada waktu apa, ada apa saya nggak tahu. Dan saya sempat menyeramkan ketika saya dulu main ke salah satu tempat di daerah Jogja, kesana dikit, aku nggak sebutin namanya ya. Aku lagi konser, nyanyi daerah sana dulu. Dan selesai acara, selesai jalan pagi kan, jadi acara itu selalu jalan pagi. Waktu itu saya sama produk tertentu yang acara cuma pagi doang, jam 11 sudah selesai. Jadi saya harus pulang ke Jakarta lagi. Nah, kebetulan inisiatif kru, kita pulang naik kereta aja ya, nggak usah pesawat. Jadi kita bisa jalan-jalan dulu ke salah satu gunung yang dekat daerah Jogja lah, ke sana dikit pokoknya Jogja. Sorry bukan Jogja, tapi Solo, Sukoharjo, ke sana dikit. Nggak saya sebutkan ya. Pas lagi main ke salah satu situs kebudayaan di daerah di pegunungan, saya ngeliat itu ular tuh palanya 3 guys, 3 pertamanya, terus jadi banyak jadi 9, badannya 1, kepalanya ada 9 tuh nyeremin banget kan di situ. Dan aku lihat lagi begini dan apa yang menyebabkan mereka itu menyerupai itu, saya rasa maaf ada garis jauhnya dengan agama pada masa lalu kan. Seperti yang kita tahu dulu Pulau Jawa ini, Indonesia ini kan paling banyak agamanya adalah agama Hindu, termasuk orang Jawa kan kebudayaannya juga Hindu. Contohnya maaf ya, selamatan, among-among itu sebetulnya kan kebudayaan Hindu teman-teman. Hanya pada waktu itu oleh Wali Songo yang menyebarkan agama di sekitar Pulau Jawa pada waktu itu diselipkan atau diperbaiki. Tetap diperbolehkan sedekahnya, tapi ada beberapa hal yang disingkirkan, termasuk saja dan lain sebagainya. Kemudian mengislamkan itu dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan baca bismillah dan lain sebagainya. Lalu maaf, yang mungkin dagingnya dulu nggak halal diganti daging ayam atau daging sapi atau daging kambing yang halal mungkin ya. Jadi aku sempat ngobrol, ini nih makhluk apa gitu loh pikirku kan. Cuma ternyata dia termasuk mitos Yunani atau mitos agama pada masa lalu. Sehingga aku bingung menjelasin nih. Kalau tak jelaskan secara jauh, ini nyangkut sebuah agama, jadi aku tidak mau. Jadi pada masa lalu itu ada sebuah dewa yang menggambarkan dirinya itu sebagai seorang sosok ular lah intinya di situ. Nah ini kenapa kemudian banyak jin ataupun banyak penguasa gaib di seluruh Jawa itu menggambarkan dirinya sebagai ular dan juga buaya. Ini agak sedikit susah di sini percaya. Jadi kalau memang jenengan itu datang ke tempat petilasan, gua, sungai, laut, kadang-kadang di laut kita ketemunya buaya kan nggak masuk akal. Sedangkan kan buaya itu sebetulnya kan habitatnya di sungai misalnya seperti itu. Jadi memang kalau orang mengatakan itu menyeramkan ataupun dikatakan ini adalah simbol dari jin dan iblis dan sebagainya, buat saya itu nggak masalah juga. Karena di alam gaib itu paling banyak orang yang jin yang merasa berkuasa, jin yang merasa hebat, jin yang merasa menguasai satu wilayah. Kebanyakan mereka kalau ndak singa, harimau, mereka mengakunya adalah seorang buaya dan juga ular.
ular. Itu mungkin kenapa sebabnya orang-orang dulu mengatakan kalau ular dan buaya itu adalah makhluk mistis yang mungkin saja mereka adalah gambaran dari bangsa jin, ya. Kurang lebih sih begitu yang Mas Tulus tahu, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan juga. Perkara jenengan memelihara ular ada jinnya atau tidak saya tidak tahu. Cuman saya pernah membaca di salah satu makalah yang saya sempat kaget, di mana bangsa ular dan juga buaya itu selalu ada ketuanya, ada lurahnya, dan selalu ada jin yang mengikuti ular dan juga buaya itu. Saya tidak mau komentari soal ini ya, terserah. Perkara begini begitu saya tidak mau berkomentar. Cuma dalam hal ini saya rasa semua makhluk hidup mungkin ada jinnya juga, kemungkinan ya. Semua manusia ada jin yang mengikuti. Jadi ketika ada ular dan juga buaya yang diikuti oleh bangsa jin, disukai bangsa jin atau dipelihara bangsa jin, ternyata dipelihara sama manusia lain, buat saya nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Selama lu bekerja, selama lu ngasuh itu ya dengan kasih sayang lu terhadap itu. Dan sekali lagi mereka juga punya insting, mereka juga punya rasa. Jadi ketika kamu betul-betul memelihara mereka dengan rasa, saya rasa nggak akan terjadi apa-apa ya. Nggak usah mikir buaya ada jinnya, ular ada jinnya, ular itu wujud jin, buaya wujud, nggak usah seperti itu. Yang penting niat kita adalah kecintaan kita terhadap alam, kecintaan kita terhadap ciptaan Allah. Karena mereka ciptaan Allah, maaf. Mau anjing dikatakan haram, babi dikatakan haram, ular dikatakan haram dan sebagainya, mungkin. Tapi dalam hal ini adalah mereka tetap ciptaan Allah, tetap sama dengan kita. Kita sama-sama diciptakan sama Allah. Jadi kita nggak bisa mengklaim mereka itu salah. Allah menciptakan sesuatu pasti ada alasannya. Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Ya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk hidup adalah makhluk hidup yang berguna bagi orang lain. Intinya di situ. Kalau mereka punya tertentu, ada katanya ular kobra bisa mengobati gatal-gatal dan sebagainya loh teman-teman. Jadi selalu ada manfaatnya kok ya. Jadi kita nggak usah mengklaim yang enggak. Perkara jenengan tetap pecinta reptil, silahkan cintai reptil. Atau jenengan tidak mau mengikuti reptil, nggak usah dipaksa-paksa. Jadi jenengan punya pikiran haram, jenengan punya pikiran tidak, ya semoga kerso. Silakan masing-masing. Yang kita bahas adalah bukan dari segi agama ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Tapi kayaknya video ini tayangnya malam ya teman-teman. Semoga jenengan semua selalu saya diberikan kemudahan keberkahan selalu. Yang lagi pulang kampung semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Meskipun penyekatan karena saking pengen ngumpul sama orang tua, sudahlah itu urusan kalian lah wis. Yang penting hati-hati di jalan. Kalau yang mau pulang mudah-mudahan tak dungakne lolos dari penyekatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk teman-teman yang mau bersedekah, gimana caranya Mas Tulus? Caranya untuk yang mau sedekah untuk nasi box di bulan depan, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Sedekah secukupnya, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan ya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bersedekah. Semoga Allah menukar rezeki kalian lebih berlimpah dan diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin ya Allah. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Tayangnya malam ya.